balik lagi di channel aku. Ini Q&A beneran dan tadi itu prank. Semoga kalian suka di video sebelumnya. Hana berhasil di prank. Nggak ada bohong mulut. Ya udah, ini kita buka maskernya. Oke, sekarang kita mau bacain Q&A beneran dari teman-teman yang ada di Instagram maupun di YouTube. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain karena aku tuh nggak pernah nge-publish gitu jawaban yang kalian tanyain berhubungan dengan nama Kilang. Dan itu paling banyak pertanyaan. Sebenarnya aku tuh udah banyak banget juga jawabin di Instagram. Cuman semakin hari kan itu ada aja orang baru nanya. Jadi aku ngerasa kayaknya harus dipublish aja gitu. Jadi misalnya aku udah buat udah ngetayangin video kali ini, nanti misalnya ada yang nanyain di video yang lain, kalian bisa tolong bantu jawabin kalau misalnya aku nggak sempat jawabin. Oke, kita mulai aja Q&A-nya. Yuk. Oke, kakak-kakak. Iya, kakak-kakak, mbak-mbak ya kan. Kita menjawab yang pertama pertanyaan dari Mbak Nadila 1502. Halo Mbak Nadila. Halo Mbak Nadila, salam kenal. Salam. Kak, kakak kerja di kilang apa sih kalau boleh tahu? Oke, kita bakalan jelasin kan. Tolong dibantu juga ya selain jawabin ngasih pertanyaan. Oke, beres. Oke, sekarang aku bakalan jawabin yang paling penting ini pertanyaannya. Aku tuh bekerja di kilang Hirose Elektrik Malaysia. Kompak. Ya, Hirose Elektrik Malaysia ya, Malaysia. Dan di sini kita membuat komponen ya, elektronik gitu. Iya, kilang kita company dan kita membuat macam IC, produk-produk komputer, terus konektor, charger kayak gitu ya kan. Iya. Dan juga pusatnya itu ada di Jepang. Ini kilang Jepang. Kalau kalian dari Indonesia nggak tahu kilang itu apa, kilang itu pabrik. Iya. Ya kan? Di Indonesia juga sering disebut dengan PT. Iya, PT, pabrik PT. Iya. Itu ada di Indonesia, Ada Hirose. di Jakarta. Tangerang. Tangerang ya? Ya, ada di Tangerang. Dan pusatnya itu ada di Jepang. Terus cabangnya itu banyak juga, ada di Cina, ada di Malaysia, ada di Indonesia. Di Jadi Malaysia hanya satu saja. terus ada lagi di negara lain, takut salah sebut ya. Jadi Ya sih. kalian bisa cari tahu sendiri. Dan kalau misalnya yang dari Jawa pengen kerja di kilang Hirose, coba aja dulu yang ada di Indonesia, yang mana tahu nggak dikasih orang tua kan kerja ke luar negeri, coba aja dulu yang masih muda-muda, masih tamat sekolah. Tapi kalau yang di Jawa dia memang mengambil hanya khusus orang Jawa saja. Nggak boleh. Oh iya benar. Jadi tuh kan kalau yang di Hirose Malaysia itu yang dia ambil dari Medan. Tapi kalau misalnya ada yang dari Jawa, contoh dari Padang, dari Jakarta, dari Riau mau ke Hirose Malaysia bisa juga, tapi kalian wajib daftarnya ke Medan ya kan? Di Medan gitu. Ada juga teman kami dari Padang, dari Jakarta, ada dari Riau. Mereka itu kayak ngekos. Tapi mereka ngekos di Medan. Ngekos. Kalau misalnya kalian ada saudara lagi, oke ya kan? Tunggu panggilan. Tunggu apa? Kalau misalnya ada lowongan bisa aja kalian cari informasi. Begitu. Jadi jelas ya nama kilang kita itu Hirose. Ya, Hirose Elektrik Malaysia. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Oke teman-teman, dan ini saya pun pengen banget mengetahui tentang alasan dia ini. Bukan cuma Mbak ini aja ya, saya pun ya. Rupanya. Oke, pertanyaan dari Kak Pi. Halo Kak Fi. Dot E. Yes. Oke. Kakak kapan end kontrak? Kapan kontrak? Ya. Oke. Ini juga banyak pertanyaan dari kalian. Kayaknya aku bakalan jawabin juga. Kalau aku end kontraknya itu pastinya itu aku belum tahu.
Cuman kalau nggak salah itu di awal bulan 6 aku udah balik Indonesia. Cuman sekarang lagi wabah virus corona ini aku jadi Macam dari kilang kami ini banyak yang sudah encounter, tapi karena wabah ini ditunda dulu kan, karena alias di cancel gitu. karena kan dari penerbangan juga maskapai kayak gitu kan ditutup ya kan, airport itu. Jadi aku juga belum tahu ini tanggal berapa, bulan berapa. Tapi kalau mengikuti jadwalnya itu bulan 6 awal aku udah balik ke Indo. Tapi gini, baik. Aku pun ini kan boleh dah. Aku bertanya juga nih bersama dengan Kak Vini ya kan. Alasan berarti encounter nih mau apa sih? Kenapa nggak lanjut aja gitu ya kan? Atau ada hal yang sudah menunggu di Indonesia gitu? Dan aku pun pengen loh. Pengen apa balik? Pengen jawabannya. Enggak lah, kan sebelumnya aku tuh udah pernah kerja di Johor, kau pun udah pernah kan? Cuman, kau pun mau balik kok kemarin tuh cuma di cancel, ya kan? Jadi tuh kayaknya untuk saat ini udah cukup gitu. Aku kerja merantau ke luar negeri, tapi aku nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu kan ke depannya itu kayak mana. Untuk plan sekarang ini memang aku mau balik gitu loh. Di Bali itu apa akan melanjutkan opo? Ini jadi YouTuber gitu. Atau jadi Hmm. YouTuber terkenal dia nanti kan mengembangkan Amin. usahanya. Amin. Jadi tuh kemungkinan besar nanti aku juga bakalan ngevlog juga di kampung. Cuman aku belum tahu itu bakalan Jangan sering lupa aku. dengan aku ya. Ya, tapi aku juga nggak tahu bakalan sering upload atau enggaknya. Kita lihat situasi, kondisi dan keadaan di kampung itu gimana. Kalau menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komen. Aku bakalan menurut kalian aku terus nge-upload, terus nge-YouTube juga atau gimana? Bisa tulis di kolom komen. Ya. Jadi Boleh kawan-kawan bantu juga gitu ya kan, ide bagaimana selanjutnya gitu. kalau misalnya ditanya mau nikah, Nah ini udah ada jodoh belum? jodoh. Masalahnya nih teman-teman, dia nggak pernah jujur masalah Banyak masalah laki-laki. nggak gimana ya, kalau balik nanti paling penting itu ketemu keluarga lah kan. Cuma Ya kalau pasti nomor 1. kalau ditanya tentang laki-laki belum ada lah. Masih jomblo guys. Belum ada. Kalau dibilang nggak ada, nanti mana tahu pulang ada pula ya kan. Amin. Amin. Cuman dan kalau kawan-kawan. jumpain kawan ada Ada harapan. bukan kawan. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita Lanjut. akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Mbak Apri 34. Hai Mbak Apri. Hai, salam kenal Mbak Apri. Salam kenal. Pertanyaannya, kerja udah berapa lama di Malaysia Kak Baiti? Oh, oke. Nih, kau kerja mulai dari semenjak di Malaysia lah ya kan, bukan cuma di kilang ini ya? Ini mungkin. Jadi aku tuh hampir sama Hatake, Hanan. Merantau di sini, tapi beda dulu kilangnya ya. Kilang. Dulu aku pun nggak kenal ya kan? enggak lah, mana kenal. Tapi kami sampai sekarang kawan loh dari kita daftar di PT. Iya, sama-sama ujian, samping-sampingan. Sampai pun terus kami ini bocor kayak mana ya, kita kalau misalnya nggak suka kita langsung ngomong, kita berdua, tapi nggak ada yang sakit hatian kayak gitu. Misalnya nggak ada kabar ya udah ngabarin, kau ya sombong kali kau kayak gitu ya kan, tapi nggak pernah gaduh cekcok gitu enggak ya kan. Jadi apa tadi pertanyaannya? Ulang lagi. Berapa lama? Memang berapa lama kerja di Malaysia? Ya kalau misalnya ngikutin tahunnya udah hampir 5 tahun. 2000 berapa? Aku merantau 2014. Nah, sama lah. Ya udah makanya aku bilang gitu. Aku dulu di Johor, kau di mana? Aku di Seremban ini juga, di Kuala Lumpur ini. Aku dulu di Johor 3 tahun dan di Sahalam ini mau 2 tahun, jadi 5 tahun. Bisa kalian tebak usia aku berapa sekarang? Usia kita sama, cuma beda bulan aja. Iya. Tuaan aku dikit. Oke, jawabannya sudah. Lanjut. Oke,
Oke, yang keempat dari Mbak Lolita Anggriani. Hai 7. Mbak Lolita. Balas chatku dong, Kak. Itu pertanyaan ya? Nggak tahu, balas chatku dong. Oke, Kak. aku mau jelasin sedikit ya. Lumayan banyak juga yang nge-DM yang aku nggak jawabin pertanyaan-pertanyaannya, karena mungkin juga pertanyaan itu semua sama tentang nama kilang. Jadi maaf gitu loh kalau misalnya aku nggak ngebalesin chat-chat kalian. Makanya di sini aku mau memperjelas di Q&A ini tentang kilang, karena pertanyaan itu sama tentang kilang gitu prosesnya. Oke, kita lanjut. Oke, Ini pertanyaan teman-teman, berapa? yang kelima Oke. dari Mbak Nuria Budiati 06. Hai Mbak, salam kenal. Oke. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Halo, adik kakak. Dulu waktu mau kerja ke Malaysia lewat PT apa? Tapi dia sama kan dia. Jadi gini loh. Kalau misalnya dari kita pribadi, kita melalui jalur juga dari PT Genta Karya Utama. PT Genta Karya Sejahtera. Oh, aku lupa. Itu ada di jalan. Oh, jangan kau tanya jalannya sama aku. Jalan apa ya kan? Kalian bisa searching aja di Google karya. Tapi gini ya, kalau ke Hirose itu udah berapa kali Hirose mengambil, bukan cuma dari satu Bener. PT. Dia suka hati dia, nak. Hati dia tau. Iya, suka hati dia. Banyak yang ada juga dari Timur Raya. terus ada dari pokoknya kita nggak bisa nentuin loh dia dari mana aja nerima. Kayak gitu loh. Apa lagi? Oke Mbak. Oke, kayak gitu ya. Iya. Bisa Kita tidak Semoga bisa menjelaskan. bukan menentukan PT mana mereka mengambil rekrut buat ke Hirose. Malaysia. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut pertanyaan yang keenam dari Mbak Latifah 02. Halo, Dek. Hai, salam kenal. Hai Latifah. Wow, panjang juga ya. Nggak apa-apa kita. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Latifah. Saya Latifah dari Jawa Tengah. Jauh. Lumayan. Lumayan ya. Mau YouTube tanya sampai seputar sana. kerja di Malaysia boleh Kak? Boleh. Monggo. Nama kilangnya apa ya Kak? Minimal umur. Wow, umur juga nih. Minimal umur boleh kerja di sana berapa ya Kak? Banyak pertanyaan itu. Jawab satu-satu dulu ya. Ya. Nama kilang kita itu udah disebutin. Hirose Electric SDNBSD Malaysia. Terus minimal umur untuk bekerja ini yang pasti harus tamat sekolah dulu. Iya, 18 nah. 18 tahun itu udah bisa ngurus kerja di Malaysia. Ada KTP gitu. KTP-nya itu mesti udah ada. Terus Soalnya umur saya masih 17. Wah, masih kecil ya, Dek. Rencana lulus SMK mau merantau gitu, Kak. Dia kasih stiker senyum. wih, Bisa, Dek, bisa. bisa hebat kali ya, masih umur 17 tahun. segitu udah mau merantau. Aku dulu Kita pun dulu gitu lah, 18 sudah merantau iya, juga. tapi aku merantaunya masih di Medan. Kalau umur 20 baru berani keluar negeri. Terus apa Nggak lagi? apa-apa, itu Iya. dia punya pendirian yang kuat. Betul. Menang. Biaya berangkat itu berapa ya, Kak? Oh, Nah gini loh teman-teman, untuk adik-adik yang baru tamat sekolah yang mau tergantung kan. dulu aku ngomong adik-adik yang baru tamat sekolah yang masih bingung mau jalur apa, terus juga apa tadi ya? Biaya berangkat itu Biaya berapa? kalian juga harus hati-hati, takutnya nanti ada penipuan gitu. Jadi kalian juga harus tahu kilangnya itu pembuatan apa, itu sistemnya itu company atau kontrak. Iya. Kalau kontrak itu biasanya itu kita dipotong gajinya itu setiap bulan di Malaysianya. Jadi kalau bisa kalian harus cari tahu dulu kilangnya, itu harus tahu kok ini company atau kontrak. Kalau bisa kalian harus company. Kalau company itu udah disubsidi pemerintah, gratis dari Full subsidi ya kan? iya, dari prosesnya
kita mau berangkat, medical check up, terus apa lagi tuh? Medical check up, buat paspor, tiket pesawat pulang pergi, terus di asrama juga gratis, semua gratis difasilitasi. Hanya aja itu cuman uang makan kita sendiri. Ya. Nah ini lanjut aja ya, kan belum bisa bahasa Malaysia dan belum tahu hitungan mata uangnya di sana. Nanti apakah dibimbing dari penyaluran Penyalurannya gilir penyalurannya kak? Sebenarnya sih, nah dijawab dulu ya kan. Yang mana Kan dulu? belum tahu bahasa Malaysia kan. Bahasa Malaysia itu dek sama aja sama Malaysia sama Indonesia, Iya. kurang lebih. Nanti paham sendiri juga. Ya kita juga nggak ada kursus mau ke sini itu dulunya. Kita kecuali mau ke Jepang, Korea mungkin itu Iya. kursus lagi kan setahun. Dan belum tahu hitungan mata uangnya. Nggak apa-apa. Nanti Nanti- mata uangnya tahu sendiri udah Ah. sampai di sini hitungan ringgitnya itu. Terus kalau dari penyalurannya itu, kalau tentang uang dia nggak jelasin, bahasa juga nggak jelasin, soalnya hampir sama juga bahasa kita sama bahasa Malaysia kayak gitu. Paling kita diajarkan cara sopan santun. Sopan santun, saling menghargai dari agama, terus suku antar bangsa kayak gitu. Harus menghargai negara sendiri juga, menjaga nama baik negara. Makasih ya Latifah, bagus pertanyaannya dek. 17 tahun, udah ada niat ingin merantau jauh. Iya, semangat. Dan harus tetap hati-hati juga untuk mengikuti penyaluran ini. Takutnya nanti pergi enggak uang melayang. Betul banget, banyak ya kan kejadian gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita buat pertanyaannya 10 aja ya. Udah berapa? Baru 6. Berarti Yang ke-7. 4 lagi ya. Oke, Ini pertanyaan pertanyaan yang berapa? ke-7 Ketujuh, oke. dari Mbak Eka 2899. Halo Eka. Aku kepanggilin nama semua, tunggu apa ya gua? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mbak, aku sering lihat video Mbak di YouTube. Wow, kenal juga ya. Alhamdulillah, semoga Maaf sebelumnya, mau nanya Mbak, kalau mau kerja di Malaysia itu gimana ya Mbak prosedurnya? Wow, jelaskan. ya udah sama-sama lah kan sama kita ke sini. Prosedurnya, pertama kita tuh harus cari PL atau agent untuk kita ngurus, ya nggak sih? Jadi tahu Tapi- informasi dulu. Informasi. Informasi. Kadang banyak juga datang ke sini tidak melalui PL. Iya benar. Ah. Karena ya udah pernah sebelumnya, jadi untuk kali keduanya itu berangkat ngurus sendiri. Sebenarnya kita boleh, kalau kita tahu informasi tentang kilang itu, kita datang ke PT yang buka pendaftaran itu. Nah, kita boleh tanya-tanya dengan bos yang punya PT di Medan. Iya, Atau dimanapun ya. Gini lah aku singkat lah. Pertama itu kalian harus tahu PT. Kalau misalnya nggak pakai agent ya atau PL gitu, Iya. kalian harus datang ke PT yang akan memberangkatkan orang bekerja ke Malaysia. Berusaha sendiri lah ya kan, apa-apa berusaha sendiri. Cari nanti itu dari PT-nya itu penerimaan nama kilangnya itu kilang apa kan. Misalnya kalian udah tahu nama kilangnya. Nah, kalau misalnya kita nanya langsung dari PT itu, nanti kan takutnya itu mereka ngasih taunya itu semua nama kilang tuh oke ya kan, kerjanya oke. Memang, Jadi nanti kita selalu dibagi tahu. oke aja kayak gitu. Jadi kita tuh harus cari tahu sendiri aja gitu loh caranya. Kalau misalnya dari aku, tips aku ya sendiri ya, nanti kalau kamu bisa mau ngasih tips silakan. Kalau misalnya aku pribadi ya, sebelum aku mau ke sini kali kedua ini, aku kan udah tahu tuh nama kilangnya apa. Nah, jadi aku tuh searching di Facebook. Aku Iya, benar klik banget. Aku pun iya. aku klik nama kilangnya, contoh Hirose. Iya. Hirose. Terus kan biasanya itu pekerja itu sering mengetek-tek gitu, tag menandai nama PT itu, nama kilangnya. Nah, jadi dari tandaannya itu kalian bisa klik nama orang perorangan. Ya udah kalian coba ya basa-basi dulu lah, jangan langsung nanyain nama kilangnya ya kan, basa-basi dulu nanyain kabar, terus kalian harus sopan santun. Nah, jadi dari situ kalian bisa cari informasi gimana tentang kilangnya, oke atau enggak, kan bisa tanyain apa yang pengen kalian tanyain, seperti itu. Setelah itu nantinya baru mengikuti seleksi ya kan. Seleksinya itu
dari ujian. Banyak sih tesnya itu, dari tes matematika, terus juga bahasa Inggrisnya juga. Tapi nggak susah pertanyaannya, pertanyaan dasar sih kalau matematika. Tambah kurang bagi. Pertanyaan SD sekolah dasar memang. Soalannya tuh gampang. Terus ada interview langsung, nanti udah lulus kita tes seleksi matematika, nanti baru tanya jawab langsung dari admin yang langsung dari Malaysia ya. Tuh nanti tanya sama kita itu. Dari kitanya aja ngeyakinin mereka gimana kita itu bisa harus yakin kita tuh bisa bekerja di perusahaan. Betul banget. Sebab aku pernah merasa 5 kali gagal ya kan. Iya interview. ampun, aku juga pernah gagal. Gagal. Jangan takut gagal intinya. Iya. Cobain aja terus, nanti insya Allah dapet. Berusaha aja terus ya. Ya, semangat. Terus itu lagi panjang sini. Terus itu setelah kita lulus interview, barulah medical check up. Ya. Nah, medical check up itu belum tentu kita lulus juga, karena nanti itu semua dites dari pengambilan urin, darah, tes tinggi, terus mata juga banyak sih yang dites. Jadi kalau misalnya mau kesini jaga kesehatan kalian. Terutama kilang selalu mengutamakan tidak buta warna. Tidak buta warna, terus bagian dalam juga sih. Iya, ini kita. Nanti di ronsen pas gitu ya kan. Iya, kalau TBC nggak boleh. Ya maaf ya. Kalau misalnya ada yang sakit gitu, Maaf. Tapi memang pada umumnya mereka mengutamakan kita kesehatan. Karena kita di medical di Medan, sesampai di Malaysia pun nanti medical lagi. Nah, memang capek badan kita memang. Kalau misalnya kita nggak lulus, misalnya lulus lah kita dari Indonesia di Iya, sini diseleksi lagi, terus nggak lulus ya pulang. Banyak. Iya. Ya, di Medan lulus, sampai di sini nggak lulus. Jadi utamain kesehatan kalian. Ya, kesehatan paling utama. Dan kalau misalnya udah lulus medical tadi, barulah kita pembuatan paspor ya. Ya. Paspor nanti di immigration kayak gitu. Terus udah buat paspor, barulah nanti itu Ada namanya calling visa. Calling Itu visa nunggu dari calling visa Malaysia. yang lama kan. Iya. Kalau paling cepat itu aja sebulanan. Ada Tapi yang setahunan juga. kita ini lumayan cepat lah. Kita mulai pengurusan Sebulan aja. 1 bulan aja. Karena butuh cepet kan dari kilang kami kemarin itu. Dan tapi kan bayi dulu di kilang lama sampai 6 bulan aku menunggu calling Oh iya? visa. Ya, Lama juga. 6 bulan loh kawan. Iya, banyak sih yang lama-lama kayak gitu. Jadi udah yang paling deg-degan itu pas seleksinya aja sih, seleksi Iya. sama medical. Setelah itu Serem, banyak banget. Orang 500-an, 600-an yang diambil cuma 50 orang. 50, 100 kayak gitu lah. Kalau apalagi kalau kilangnya oke, dia tuh seleksinya itu udah banyak yang nggak ikut seleksi, cuman yang diambil 100. Kayak mana coba 5.000 lah contoh, 1.000 aja lah. 1.000 yang ikut seleksi, yang diambil cuma 100. Perjuangan cuy. Jangan enggak. Masuk Malaysia tuh udah susah kan kawan-kawan. Dulu senang aja. Nggak gampang loh, jadi orang yang memandang kayak mana ya, sebelah mata gitu loh. Alah gampang aja masuk, nggak gampang, nggak semudah itu Iya. lah. Harus betul-betul sehat kalau mau kerja di sini juga, ya kan. Udah kayak gitu barulah PAP, dan PAP ya udah berangkat kayak gitu. Udah panjang kali lebar ya jelasin ya. Terus apa lagi? Oke, kita cari lagi pertanyaan mbak-mbak yang lain. 3 lagi ya? 3 pertanyaan Ya. lagi ya? Ini baru 7. Ih, lapar dong gue. Nanti kita, oh iya, kita ada tadi buat cilok cuy. Nih, Nah, sempat lagi dia buat. buat cilok tadi. Makanan orang Sunda atau Jawa atau Oke, kita Pertanyaan. lanjut pertanyaan yang ke-8. Teng-teng. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Dini yang Griani. Bukannya tadi juga udah dia? Bukannya udah. Oh, bukan, hanya mirip nama saja. Dini Anggriani 860. Dini mau tanya nih Kak, boleh kan? Oh boleh. Nggak boleh. Boleh. Pelit nih kalau tak boleh. Boleh, boleh. mau makan ya? Apa? Wow, lapar kedemen. Kak, ini kan Dini
bulan 9 ini mau berangkat TKI ke Malaysia. Wow. Itu kehidupan di sana gimana sih Kak? Wow, bicara kehidupannya kan berarti. Dan kehidupan sih tergantung kita sendiri. Ada senangnya, ada susahnya juga. Dinikmatin aja hidup. Lapar coy. Dinikmatin aja, untuk kehidupan di sini aman, tentram. Orang-orang ini sini juga kayak orang Malaysia asli juga oke-oke aja sih ya. Terus sebenarnya orang sini baik. Terus juga aku sukanya di sini kebersihannya, terus juga ketertiban. Contoh ya, kita kan mau kerja itu lampu merah ya, jalan sunyi loh, jalan sunyi itu lampu merah, Tapi mereka tertib ya. tertib, dia tunggu lampu merah itu jadi hijau baru mereka ini sabar gitu. Terus juga klakson, ya ampun jarang kali ya, Jarang kedengaran tin tin tin. jarang kali denger suara muncrat suara klakson tin 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 itu jarang kali. Bukannya menjelek-jelekkan Indonesia, semoga kedepannya Indonesia itu lebih baik lagi gitu. Amin. Bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. Ini negara kita sendiri ya kan. Cinta Indonesia. Ya. Terus apa lagi? Udah. Segitu ya. Dari Mbak Kensia di L. Halo. Kensia, halo. Kak, ini minta tolong jawab. Wow, serius banget nih. Jujur ya, bilang Yamaha 6 hari kerja itu bagus nggak ya? Buat pemula anak rantau ke sana. Bagiku sih 6 hari itu biasa. Tunggu dulu, aku mau jelasin dikit. Jadi gini loh, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, teman-teman semua. Aku ini pekerja juga, bukan agent atau PT atau PL gitu loh. Bukan dari PT, pekerja kayak mana ya? Aku ini bukan agent, bukan PL. Jadi aku tuh nggak tahu lah. Ini kilang ini oke enggaknya, kilang ini oke enggaknya, kayak gitu. Yang aku tahu itu yang pernah aku lakuin, yang pernah aku kerjain gitu loh. Contoh kalau kalian nanya tentang Hirose, ya aku bisa sedikit cerita. Terus tentang kilang aku yang kemarin tuh mungkin bisa aku sedikit cerita. Cuman kalau nanya tentang kilang Yamaha ini, posisinya juga aku nggak tahu. Jadi buat teman-teman yang mau nanyain nama kilang yang pengen kalian kerja kayak gitu selain kilang yang aku kerjain sekarang, aku nggak bisa jawab, aku nggak tahu gitu. Medan kali. Lagian kita pun kan nggak bisa tahu kekurangan kelebihan dari kilang yang nggak pernah kita jalani. Nanti seumpama kita bilang ini ternyata bukan kan, nanti nggak kita sesuai sama yang kita ceritain kayak gitu. Ini yang real kita tahu aja. Benar banget. Lapel. Enggak, terakhir ya. Dari Hermawan. Halo Hermawan. Halo. Halo Kak. Mau tanya nih, balik kapan? Terus jumpai orang pertama siapa selain keluarga? Wow, Pak. Penasaran. Jawab dong, Baiti. Balik udah aku kasih tahu tadi kan. Kalau Mau jumpai siapa? Insya Allah. Selain keluarga. Karena aku udah bilang tadi. Dia mungkin pengen tahu namanya. Jangan. Jangan. Oke. Aku tadi udah balik insya Allah bulan 6 kalau nggak ada halangan. Semoga virus corona ini cepat selesai lah ya. Amin. Seluruh dunia sekarang sedang berduka. Dan orang pertama yang aku jumpain selain keluarga, ada satu orang. Sebenarnya kayak mana yang bilang? Adalah satu orang teman. Karena aku udah bilang juga tadi. Yang itulah nanti aku bakalan ketemu sama dia. Insya Allah kalau nggak ada halangan sih. Teman-teman. Ya udah. Pertanyaan kalian Sudah dijawab dengan Baiti. Semoga Silakan. puas. Semoga ini informasi yang kita berikan bisa menambah wawasan kalian untuk berangkat ke Malaysia juga. Dan kalau misalnya ada perkataan kita yang salah, mohon dimaafkan karena kekurangan milik kita dan kelebihan punya Tuhan. Udah segitu aja video kita, udah panjang kali lebar ini. Semoga
kalian suka, dan kalau misalnya ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, saudara ataupun siapapun itu yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih Hana udah kena prank juga. Terima kasih. Kalian suka, dan kalau misalnya ada ide-ide prank atau apapun itu bisa tulis di kolom komen, kita prank apa lagi si Hana ini. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Selamat malam. Dadah, assalamualaikum, salam anak rantau. Iya, tapi bohong. Iya.